Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pamiel Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy, ¿vale? Vamos. 14 tiempos verbales atau 14 tenses. 14 tenses di dalam bahasa Spanyol. Jadi, pada kesempatan ini kita masih akan membahas atau menyambung pembahasan kita pada episode sebelumnya, yaitu episode 100, di mana kita memperkenalkan 14 tenses yang ada dalam bahasa Spanyol. Dan pada episode sebelumnya kita sudah membahas 7 tenses. Kemudian untuk kesempatan kali ini kita akan teruskan dengan 7 tenses berikutnya. Jadi jumlahnya akan 14 tenses. Dan sekali lagi kita tidak akan membahas secara detail atau rinci masing-masing tenses ini pada kesempatan ini, karena tidak mungkin. Kita akan membahas secara rinci kalau kita membahasnya satu persatu nantinya ya. Satu tenses baru kita bisa bahas secara detail. Nah, sekarang kita hanya perlu tahu apa sih nama dari tenses yang ada itu, dan mungkin nanti ada contoh secara singkatnya ya. Jadi kita lanjutkan bahwa tenses ke-8 atau nomor 8 dari yang ada dalam bahasa Spanyol adalah yang disebut perfecto de indicativo. Perfecto de indicativo ini kalau dalam bahasa Inggris adalah present perfect tense ya, present perfect tense. Jadi sini ini dari tenses nomor 8 ke bawah ini seterusnya itu kita memang membicarakan tentang bentuk-bentuk perfect tense-nya ya. Tapi bentuk perfect tense yang berbeda-beda ya. Perfecto de indicativo itu present perfect tense kalau dalam bahasa Inggris. Nah, untuk ini 9 dan 10 yaitu preterito anterior dan pluscuamperfecto de indicativo, ini dalam bahasa Spanyol Inggris itu past perfect tense. Jadi ada dua nih ya, past perfect tense dalam bahasa Spanyol, yaitu preterito anterior dan pluscuamperfecto de indicativo. Di sini dulu mungkin, oke, kita lanjutkan dulu, nanti kita jelaskan lebih detail sedikit tentang hal kedua ini, karena ini dua-duanya adalah past perfect tense ya. Kemudian yang ke-11, tense yang 11 adalah futuro perfecto. Bahasa Inggrisnya ini future perfect tense. Kemudian nomor 12 potensial compuesto. Ini bahasa Inggrisnya padanannya adalah past future perfect. Past future perfect ya. Ini potensial compuesto. Kalau ini kan present future perfect ini. Futuro perfecto, future perfect. Kalau ini potensial compuesto ini past future perfect. Kemudian ke-13 perfecto de subjuntivo. Jadi perfecto de subjuntivo ini, kita ingat dalam bahasa Spanyol kita masih mempelajari subjunktifnya subjuntivo. Nah, bentuk perfectnya itu yaitu perfecto de subjuntivo. Ini nanti tentu ada hubungannya dengan keraguan-raguan, ketidakyakinan, ketidakmungkinan, nanti muncullah itu mode atau mood subjunktif atau subjuntivo. Yang ke-14 pluscuamperfecto de subjuntivo. Ini tidak lain adalah bentuk lampau dari bentuk past dari perfecto de subjuntivo. Ini kalau dalam bahasa Inggris kira-kira past perfect subjunctive ya. Past perfect subjunctive ini. Kalau ini kan past perfect indikatif. Ini juga past perfect indikatif, tapi penggunaannya dan bentuknya yang berbeda. Oke. Nah, coba kita kasih contoh satu persatu ya, contoh yang singkat saja. Perfecto de indicativo. Ini kita sudah masuk ke dalam bentuk perfect tense, sehingga memerlukan dalam bahasa Spanyol memerlukan bantuan kata kerja bantu haber nih. Kemudian nanti diikuti dengan kata kerja past participle-nya. Nah, untuk yang ini perfecto de indicativo ini
karena ini bentuk present perfect tense, maka aber-nya ini juga akan dalam bentuk yang dipakai bentuk present-nya dari aber itu as, a, ya. Kalau diteruskan sih emos gitu ya. Emos, as, a, emos habis an. Ya, as, a, emos habis an, ya. Gitu. As, a, emos habis an. Tapi untuk sementara kita perlukan di sini dulu untuk contoh-contohnya. Karena kami akan gunakan pokok kalimat yo saja ya. Sekali lagi, contoh itu yang mudah dulu supaya mudah dipahami. Jadi untuk pokok kalimatnya yo saja. Jadi misalnya kalimatnya itu untuk contoh nomor 8 ya. Ini nomor 8 nih. Jadi misalnya tadi saya sudah membeli sebuah ya, rumah atau apapun, mobil boleh, karena saya sudah punya uang cukup, kemudian saya beli mobil, atau bisa dibeli secara kredit bisa juga. Saya sudah membeli sebuah mobil, maka bahasa Spanyolnya dia akan memerlukan kata kerja bantu aber tadi dalam bentuk presentnya, yaitu as, a, emos habis an, salah satunya. Karena pokok kalimatnya saya, nanti kata kerja bantu abernya itu kita ambil yang Jadi yo, kemudian ini kan aber kata kerjanya yang diambil past participalnya, yaitu membeli. Comprar, memberikan comprar, bentuk past participalnya comprado. Ingat dulu untuk past participle ada bentuk ado atau ido gitu ya. Ado, ido. Itu juga sudah kita bahas. Yo he comprado. Dalam bahasa Inggris ini I have bought. Comprado. Yo he comprado, I have bought. Saya sudah membeli apa? Sebuah mobil, yaitu un coche. Un coche boleh, un auto boleh ya, tergantung nanti daerahnya itu menyebut mobil itu apa. Ada coche, ada auto ya. Jadi ada carro, ada juga itu menyebut mobil seperti car, ya, carro, coche, auto. Saya sudah membeli sebuah mobil adalah yo he comprado un coche. Ini contoh singkatnya ya. Itu contoh untuk tenses nomor 8. Kita teruskan contoh tenses nomor 9. Nah, ini tentu ini akan berubah juga abernya ini. Jadi aber akan berubah-ubah konjugasinya sesuai tensesnya gitu ya. Saya sudah membeli sebuah mobil. Untuk nomor 9 ini kita terangkan. Ada penjelasan sedikit mengenai preterito anterior dan pluscuamperfecto de indicativo. Dua-duanya ini adalah past perfect tense ya. Tapi dalam kenyataannya untuk yang preterito anterior itu udah jarang dipakai dalam bentuk lisan. Ya, bentuk pembicaraan lisan itu bentuk preterito ini sudah jarang dipakai. Tapi masih kita temukan misalnya dalam literatur atau surat-surat formal gitu menggunakan preterito anterior. Dan dalam pembicaraan sehari-hari secara lisan itu biasanya kita akan pakai yang pluscuamperfecto de indicativo. Ingat dua-duanya ini merupakan past perfect tense kalau bahasa Inggrisnya. Ya, past perfect tense. Jadi kita preterito itu misalnya contohnya ini contoh yang tenses nomor 8 ya, 9 ya. 9 ya. Misalnya saya sudah memberi dia uang. Saya sudah memberi dia uang. Itu nanti sih kalimat berikutnya lengkapnya begini misalnya begitu saya sudah memberi dia uang, dia langsung pergi. Nah misalnya gitu nanti contoh lengkapnya. Tapi bagaimana kalau saya sudah memberi dia uang dalam bentuk preterito anterior ya. Jadi saya sudah
memberi dia kepada dia ini ya, dia kepada dia, boleh dia laki-laki, boleh dia perempuan, nanti bagaimana konteksnya. Saya sudah memberi dia uang. Itu aja. Kalimat nanti lengkapnya itu misalnya harus ada hubungannya, misalnya begitu saya sudah memberi dia uang, dia langsung pergi kan gitu. Tapi ini bagaimana bahasa Spanyolnya? Saya sudah memberi dia uang dalam bentuk preterito anteriornya itu gimana ya? Tetap dia akan menggunakan kata bantu aber, tapi dalam bentuk preterito. Dan untuk aber preterito kan kita tahu ube, ya, ubiste, ube, ubiste, ubu. Untuk aber, konjugasi aber dalam bentuk preterito itu ube, ubiste, ubo, ubimos, ubiste, subiron. Lagi-lagi ini belum dipakai, kita akan pakai yang pertama aja dulu, yaitu ube, ya, yaitu konjugasi aber dalam bentuk preterito itu ube, ube, ubiste, ubo, ubimos, ubiste, subiron. Nanti kita diskusikan lagi. Nah, kita kan kena ube karena ube, ubiste, ubo. Kita pakai ube karena saya itu yo. Jadi ini dalam bentuk preterito ini adalah yo, ube. Ingat ya, saya sudah memberi dia kepada dia. Dulu sudah kita pelajari dan kita bahas ya, kepada dia ini letaknya malah sebelum kata kerjanya itu, sebelum ininya, abernya. Yo, kepada dia itu le, kepada dia. Kan kepada dia. Kalau kepada mereka les, itu udah kita pelajari sebelumnya. Nanti kita buka-buka lagi ya. Kepada dia le, kalau kepada saya me, kepada kamu te. Jadi ini kepada dia le, baik dia perempuan maupun dia laki itu kepada dianya itu le. Jadi dan le-nya disebutkan sebelum kata kerjanya atau sebelum kata kerja bantu dalam hal ini. Yo le ube. Nah, memberi, ingat kata memberi? Memberi itu dar, D-A-R. Itu ya, kata kerja memberi itu dar. Yang dipakai pas partisipalnya dari dar yaitu dado, ado, dado, ya. Jadi dado nanti menjadi dado. Jadi yo le ubi dado. Apa? Uang, dinero. Dinero. Nah, ini aja dulu. Ini terjemahan dari saya sudah memberi dia uang dalam bentuk preterito ini, ya, preterito anterior. Jadi, yo le hubo dado dinero. Kalau bahasa Inggrisnya, I have given him. I have given to him, boleh ya? Apa? Money. Saya sudah memberi dia uang. I have given him money. Memang ada struktur yang berbeda antara bahasa Spanyol dan bahasa Inggris tentang letak sesuatu kata. Ada yang katanya dibalik. Kalau ini dalam bahasa Inggris misalnya I buy it, jadi it-nya setelah kata buy misalnya gitu. Kan kalau dalam bahasa Spanyol malah dibalik, it-nya sebelumnya. Jadi seolah mengatakan I eat buy. Kalau bahasa Inggris I buy it. Bahasa Spanyol I eat buy gitu. Jadi, itu ada perbedaan struktur penempatan setiap kata. Itu kita pelajari sudah di lampau-lampau ya. Nah, sekali lagi bahwa saya sudah memberi dia uang dalam bentuk preterito anterior ini, ya ini dengan memerlukan kata bantu aber ini ube bisa ubo dan kita ambil ube karena pokok kalimatnya yo dan nanti pas partisiple dari kata dar adalah dado. Jadi yo kepada dia adalah le. Nih, memberi dia atau memberi kepada dia. Kan boleh kepada dia atau saya sudah memberi kepada dia uang. Kepadanya boleh hilang, jadi saya sudah memberi dia uang. Yo le he dado dinero. Kalau secara harfiah ini kebalik. Soalnya I to him have given money. I to him. Kalau bahasa Inggrisnya kan harusnya I have given to him money. Jadi ada perbedaan letak dari
apa namanya itu objek langsung maupun tidak langsung. Ya, ini aja dulu ya. Jadi saya sudah memberi dia uang dalam bentuk preterito anterior adalah yo le hubo dado dinero. Yo le hube dado dinero. Yo le hube dado dinero. Nanti bahasa lengkapnya itu setelah begitu saya sudah memberi dia uang gitu. Nah, nanti kita bahasa Spanyolnya bagaimana itu? Ya, kita bahas nanti ya. Kalau sekarang kita secara singkat saja dulu. Nanti kita nggak cukup waktu untuk membahas secara detail dan masing-masing ini dalam satu pertemuan. Tidak mungkin. Ya. Nah, kita teruskan dulu. Ini sudah contohnya ya. Yo le hube dado dinero. Saya sudah memberi dia uang. I have given him money. Oke. Nah, ini kan 10 bentuk past perfect tense, yang satunya lagi. Dan inilah yang dipakai biasanya sekarang untuk bahasa-bahasa lisan atau bahasa keseharian ya, untuk past perfect tense-nya itu ya. Kalau ini tadi dipakai dalam literatur atau bahasa tertulis. Nah, ini bisa kita hapus karena ini juga akan kita hapus karena akan berbeda nanti konjugasi yang dipakai yang mana. Nah, yang 10 misalnya yang ke-10 misalnya saya sudah juga ya. Tapi kalau misalnya kata kerjanya diganti lah ya. Saya sudah menguasai bahasa Spanyol. Oh, ini contoh nomor 10. Ya. Saya sudah menguasai bahasa Spanyol. Bagaimana bentuk bahasa Spanyolnya atau bagaimana bahasa Spanyolnya dalam bentuk pluscuamperfecto de indicativo atau past perfect tense ya. Nah tentu verb-nya nanti akan menyelesaikan dalam bentuk, dalam hal ini imperfecto. Bentuk yang kita pakai adalah había, habías, había. Ya, nanti verb yang dipakai bentuk imperfectonya itu había, habías, había. Pokok kalimatnya tetap saya, nanti dia ya yang había ini yang akan dipakai. Saya sudah menguasai bahasa Spanyol. Ini sih misal bahasa lengkapnya gini. Kemarin saya mengatakan kemarin saya mengatakan kepada mereka, boleh saja mereka atau dia. Kemarin saya mengatakan kepada dia bahwa saya sudah menguasai bahasa Spanyol. Tapi kan itu saya ceritakan kemarin kan, maka itu nanti dalam bentuk lampau. Nah, saya sudah menguasai bahasa Spanyol dalam bentuk ini pluscuamperfecto de indicativo itu ya. Yo, ini había. Tadi kan yo ya. Ada yo pluscuamperfecto de indicativo. Oke, yo había, karena ini ya untuk verb-nya había untuk yo había menguasai. Nah, kata menguasai itu apa? Dominar. Ini catatan ya. Dominar. Bahasa Inggrisnya tuh dominate, dominar. Bentuk past participle dari dominar adalah dominado ya. Ado, dominado. Nah, ini kita masukkan ya. Yo había di bawah aja ya. Dominado. Dominado. Bahasa Spanyol jadi el Spanyol. El Espanyol. Nah, ini. Ya. Yo había dominado el Espanyol. Saya sudah menguasai bahasa Spanyol dalam bentuk
plus perfecto de indicativo, past perfect tense. Jangan menggunakan kata kerja bantu haber dalam bentuk imperfecto, karena ini yang dipakai imperfecto, yaitu había, había, sabía, habíamos, había, sabían. Karena pokok kalimatnya yo, maka yang kita pakai yang había. Itu yo había. Ya. Menguasai, dominar, bentuk past participle-nya dominado. Jadi yo había dominado el español. Saya sudah menguasai bahasa Spanyol. I have dominated the Spanish language. Ini bahasa lengkapnya tadi itu ya, bahasanya. Kemarin saya katakan kepada mereka bahwa saya sudah menguasai bahasa Spanyol. Nah, tapi kan kemarin keterangannya waktunya, jadi itu dalam bentuk lampau, perfectnya lampau ya. Yo había dominado el español. Saya sudah menguasai bahasa Spanyol. Ini bahasa Inggrisnya I had, pas perfect kan? I had, bukan I have. I had dominated the Spanish language. Tuh. Kita teruskan sekarang contoh yang 11. Tenses ke-11. Itu futuro perfecto. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ini future perfect tense. Future perfect tense. Future perfect tense. Ini akan tetap menggunakan kata kerja bantu haber, tapi dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai tensesnya. Dan nanti sesuai pokok kalimatnya, past participle. Ya. Ini kan rumusan untuk perfect tense selalu begitu ya. Tapi habernya itu akan berubah-ubah sesuai tenses dan tentu sesuai dengan pokok kalimat. Nah, kita yang nomor berapa sekarang? Tenses ke-11 yaitu futuro perfecto. Misalnya ini ke-11 ya. Contoh bahasa Indonesianya, saya akan sudah gitu. Saya akan sudah menyelesaikan kurang sini mungkin ya, sudah ya. Saya akan sudah menyelesaikan ini saya akan sudah menyelesaikan tugas saya ya. Nah, ini future perfect. Saya akan sudah menyelesaikan tugas saya. Contoh lengkapnya sih mungkin begini. Kalau besok kamu datang jam 10 pagi misalnya gitu ya. Kalau besok kalau kamu datang jam 10 pagi, saya akan sudah menyelesaikan tugas saya. Jadi kalau maksud kamu datang itu untuk menolong saya menyelesaikan tugas, ya jangan datang jam 10 pagi. Kalau jam 10 pagi besok, saya akan sudah menyelesaikan tugas saya. Itu kira-kira pengertiannya ya. Jadi, kalau besok kamu datang jam 10 pagi, saya akan sudah menyelesaikan tugas saya. Jadi, kamu tidak bisa membantu saya, kamu sudah selesai. Kalau mau membantu, datanglah sebelum jam itu. Itu misal, ini pengertian gitu. Nah, bahasa Spanyolnya akan termasuk dalam futuro perfecto. Ini gimana? Nah, tentu habernya dalam bentuk future juga, dalam bentuk yang akan datang, yaitu habré, ya, habrás, habré yo, habrás ini untuk tu. Kalau abras, abra kan gitu. Kalau abra ini untuk dia, atau el, ella, atau usted ini abras. Bukan abras ini, abras. Abras mah sudah tuh ya. Abras untuk tu. Jadi abre untuk yo, abras untuk tu. Kalau abra ini ada aksennya untuk el, ella, dan usted. Jadi ini yang kita pakai abre karena ini pokok kalimatnya saya. Jadi, saya akan sudah. Yo abre.
abre. Menyelesaikan, ingat menyelesaikan, terminar ya, terminar. Nah, past participle dari terminar adalah terminado ya, ingat. Jadi yo abre terminado. Terminado. Sekali lagi kata terminado ini dari kata kerja terminar, menyelesaikan, to terminate, menyelesaikan, menghabiskan, terminar itu terminado, bentuk past participle-nya. Yo abre terminado tugas saya, mi tarea. Nah, ini bahasa Spanyolnya. Saya akan sudah menyelesaikan tugas saya. Yo habré terminado mi tarea. I will have finished my task. Bahasa Inggrisnya gitu ya. I will have finished my task. Saya akan sudah menyelesaikan tugas saya. Yo habré terminado mi tarea. Ini contoh kalimat dalam futuro perfecto. Nah, berikutnya yang 12 ini potensial composto. Ini kalau bahasa Inggrisnya past future perfect ya. Kalau ini future perfect, ini past future perfect. Jadi kalau bahasa Inggrisnya akan menggunakan kata would gitu. I would have finished my study, I would have finished my work dan seterusnya. I would have. Kalau future perfect kan I will have. Kalau past future atau ini potensial composto ini I would have. Ya. Nah, gimana di sini? Kita lihat. Nanti habernya dalam bentuk past future, yaitu habría, habrías, habría. Nah, haber dalam bentuk past future-nya ya, yaitu habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían, gitu nanti. Tapi kita perlukan ini aja dulu, nah, bahkan hanya nomor 1 yang kita perlukan, karena contohnya pokok kalimatnya adalah saya atau yo. Nah, saya, mana tadi? Oh, ini bukan ya, ini sekarang kita sudah ke yang 12 ya. Oke. 12 sekarang. 12. Contoh yang 12. Contoh yang begitu tadi bisa, tapi bentuk tensesnya berbeda. Nanti kan bahasa Spanyolnya kan berbeda, ya. Misalnya tadi seperti tadi, saya, tapi dalam bentuk potensial composto ya. Ya, saya akan sudah saya akan sudah apa ya enaknya bolehlah saya akan sudah makan, bisa nggak ya? Boleh. Saya akan sudah makan malam. Saya akan sudah makan malam. Kemarin saya mengatakan kepada Tony, mungkin gitu ya. Kemarin saya mengatakan kepada Tony bahwa saya akan sudah makan malam. Atau bahkan mungkin saya akan sudah selesai makan malam kalau kamu datang jam 9 malam. Nanti misalnya gitu, tapi itu kejadiannya kemarin, jadi tetap lampau. Ya, ini contoh nanti secara lengkapnya. Tapi bagaimana kalimat saya akan sudah makan malam dalam bentuk potensial composto ini, ya, past future perfect. Nah, ini kata kerja bantu habernya ini, habría, habrías, habría. Nah, saya ya tetap yo, tapi kemudian habernya yang kita pakai habría, yo, habría makan malam. Saya akan sudah makan malam. Kalau bahasa Inggrisnya bisa kan, I would have
had dinner. I would have had dinner. I would have had dinner. Bukan I will have had dinner, tapi I would have had dinner. Saya akan sudah makan malam. Yo habría makan malam. Tinggal makan malam itu apa? Makan malam itu bahasa Spanyolnya cenar. Cenar itu to have dinner. Cenar. Past participle dari cenar adalah cenado. Nah, itu yang kita pakai untuk melengkapi habría ini. Yo habría cenado. Itu aja contoh yang gampang saja tuh ya. Nah, senanya kita bahas dulu. Nah, cenado ini berasal dari kata cenar, yaitu bentuk past participle dari cenar tadi itu, cenado. Jadi, yo habría cenado itu ya saya akan sudah makan malam. Atau bahasa Spanyol Inggrisnya I would have had dinner. I would have had dinner. Saya akan sudah makan malam. Yo habría cenado. Lebih pendek ya bahasa Spanyolnya. Tapi ya itulah bentuk kalimat saya akan sudah makan malam dalam tenses ini. Mana tadi? Potensial compuesto atau past future perfect. Oke. Nah, kita teruskan dengan 13 dan 14 ini sudah dalam mode atau mood subjunctif. Contohnya, ingat subjunctif akan muncul ketika dalam suatu kalimat itu ada nuansa ketidakpastian, keraguan-raguan, ketidakpercayaan, ketidakmungkinan, begitu ya. Itu modenya adalah subjuntivo, bukan indikativo, bukan. Oke, contohnya ya saya gini. Ini contoh yang ke-13 ini ya, perfecto de subjuntivo. Misalnya sekarang saya mengatakan, saya nggak percaya bahwa Tony sudah membeli sebuah mobil. Dari mana uangnya? Dia nggak kerja, orang tuanya juga nggak mampu. Jadi saya tidak percaya atau saya tidak yakin bahwa Tony sudah membeli sebuah mobil. Maka bagaimana mengatakan ya saya lengkapin aja ya. Saya tidak yakin gitu ya, tidak yakin. Lengkapnya ya. Bahwa saya tidak yakin bahwa Tony, nah ini kan sudah atau membeli sebuah rumah gitu ya. Uangnya dari mana dia? Dia nggak kerja, orang tuanya juga nggak mampu. Selama ini dia nganggur misalnya membeli sebuah rumah. Saya tidak yakin bahwa Tony sudah membeli sebuah rumah. Ini bahasa Spanyolnya gimana? Ya tentu habernya nanti, habernya dalam bentuk dalam mood subjunctif dan present subjunctifnya. Haber ini gimana? Oke, karena ini untuk space ya. Kita haber itu, habernya nanti mudah-mudahan kebaca ya. Habernya itu ayah, apa ya? Sini ya, habernya kita di mana ya? Oke lah, haber itu nanti ayah, yang dipakai ayah. Untuk yo itu ayah, ayah gitu ya. Ayah. Nah, ini konjugasi haber dalam bentuk subjunktifnya, pas present subjunktif dari haber itulah ayah, saya. Ayah untuk yo, ayah untuk tu, ayah ini untuk el, ayah dan usted. Kalau diterusin ayah saya, ayahmu, ayan gitu ya. Tapi kita perlukan ayah aja dulu karena pokok kalimatnya nanti adalah saya, ya, ayah. Atau yang sudahnya pun Tony. Nah, Tony kan masih ayah tuh, ayah ya. Jadi gini, saya tidak yakin bahwa Tony sudah membeli sebuah rumah. Yo no, saya tidak yakin. I'm not sure. Yo no estoy seguro. Untuk mengatakan saya tidak yakin kan, yo no estoy seguro. Kalau saya yakin ya nggak ada nunya. Yo estoy seguro gitu ya. Kalau tidak yakin, yo no estoy seguro. Bahwa itu pakai de que gitu ya. Dalam hal ini pakai ada d-nya, de que
siapa? Tony sudah membeli. Ya, ini tadi ayah saya. Karena Tony itu maka pakai ayah. Sebetulnya sih sama dengan untuk you kan. Ayah untuk you, di sini ayah juga untuk L, ayah dan Ustadz sama. Kebetulan sama. Jadi ayah. Tony ayah. Kalau itu tentu Ayas. Tapi ini kan Tony. Sama dengan dia laki-laki. Ayah. Io ne estoy seguro de que Tony haya comprado. Kan membeli tadi comprar. Ya. Tony haya comprado. Membeli, comprar. Bentuk pas participle-nya comprado. Sebuah rumah. Una casa. Ya udah itu. Jadi, yo no estoy seguro de que Tony haya comprado una casa. Saya tidak yakin bahwa Tony sudah membeli sebuah rumah. Di sini ada ketidakyakinan. Maka itu mode subjunktif muncul untuk kalimat berikutnya itu ya. Jadi, de que Tony haya comprado una casa. Inilah contoh kalimat dalam bentuk perfecto de subjuntivo. Ya. Abernya kita pakai ayah. Karena yang sudah membeli ini adalah Tony, maka kita pakai ayah. Kebetulan sama untuk you. Ya. Alright, ini contohnya ya. Nah, contoh terakhir tenses ke-14 yaitu pluscuamperfecto de subjuntivo. Ini hakikatnya bentuk lampaunya dari ini. Ya, karena ini dalam bahasa Inggrisnya disebut past perfect subjunctive. Kalau ini kan present perfect subjunctive. Ini past perfect subjunctive. Pluscuamperfecto de subjuntivo. Contoh kalimatnya yang gimana? Mari kita lihat. Tapi untuk pokok kalimatnya tetap aja kita gunakan saya ya, supaya mudah dipahami aja dulu. Contoh 14. Ya, boleh. Plus ini, contohnya misalnya gini. Kemarin saya meragukan bahwa Tony lagi ya, orang lagi kan, kemarin saya meragukan atau bahwa Tony sudah berkomunikasi dengan Pedro misalnya ya. Saya meragukan bahwa Tony sudah berkomunikasi dengan Pedro. Pertama, sekarang ini Pedro sedang sakit. Mungkin dia dan Tony tidak ada di rumah sakitnya itu. Tony di luar rumah sakit. Biasanya Pedro yang sedang sakit tidak akan pegang-pegang HP kan. Jadi tidak bisa berkomunikasi begitu. Jadi kemarin itu saya meragukan bahwa Tony sudah berkomunikasi dengan Pedro misalnya begitu. Nah itu contoh kalimat dalam bentuk pluscuamperfecto de subjuntivo. Ya, misalnya kemarin ini contoh terakhir ya, kemarin saya meragukan bahwa Tony sudah berkomunikasi dengan Pedro. Nah ini bagaimana? Tentu abernya nanti disesuaikan lagi nih. Ya, bentuk aber dalam mode subjunktif dan bentuk lampau. Yaitu secara singkat abernya hubieras hubiera lagi, nanti hubieramos, hubieran, tapi yang kita akan pakai hubiera dulu ya, karena pokok kalimatnya kan saya atau you. Jadi ini gimana? Ya, kemarin ayer saya meragukan, you
meragukan tuh dudar. Bentuk lampunya dudar, kan bentuk lampunya apa dari dudar itu, dudaba. Ajar yo dudaba, dudaba. Ajar yo dudaba bahwa ke Bapak Tony sudah berkomunikasi bentuk lampu pakai ubiera nih ya, dari aber ambil kita ubiera. Untuk Tony kan ubiera subiera. Kalau yo untuk untuk L, E dan C juga sama dengan ubiera. Jadi ubiera subiera. Jadi ayar yo dudaba ke Tony ubiera. Ubiera. Berkomunikasi itu komunikar. Bentuk pas partisipalnya komunikado. Jadi ke Tony ubiera nih ya, kata ubiera. Komunikado dengan Pedro. Dengan itu kan kon ya, kon Pedro. Udah ini. Udah. Jadi ayer yo dudaba que Tony hubiera comunicado con Pedro. Kemarin saya meragukan bahwa Tony sudah berkomunikasi dengan Pedro. Nah, ini contoh yang untuk tenses ke-14 ini. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu. Seperti Pak Mi katakan pada awal tadi, kita tidak akan memberi contoh yang secara detail gitu ya, atau membicarakan secara detail contoh-contoh untuk setiap tenses. Ini hanya contoh saja. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dapat diikuti dan dipahami. Dan kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe. Subscribe tidak memerlukan biaya, tapi untuk mempermudah kita mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe. Dan kalau bagi yang punya pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan akhirnya Pak mengucapkan terima kasih telah mengikuti program Pak Mi, belajar bahasa Spanyol dari nol kecil. Dan kita bertemu lagi di episode berikutnya. Muchas gracias. Hasta luego.